di record. Saya mau share. Ini bukunya sudah ada, tapi memang belum bisa saya share. Saya menunggu proses penerbitan. Mudah-mudahan segera. Jadi untuk RPS kita mengikuti dari buku Bapak-bapak, Ibu, teman-teman, di mana di sini sebagaimana yang sudah saya rencanakan untuk pasca UTS materinya adalah seputar hukum dagang internasional yang terkait dengan aspek kepabeanan. Kebetulan memang saya bekerja di kepabeanan, jadi sayang sekali kalau hukum dagang internasional ini tidak mengupas tentang aspek kepabeanan, karena aspek kepabeanan ini sangat penting sekali ya, bagaimana saya sampaikan sebelumnya ya. Berbicara hukum dagang internasional ya justru eh, akan menjadi kurang lengkap lah gitu ya, bahkan menjadi lebih sangat teoritis kalau menurut saya kalau hanya membahas tentang hukum-hukum WTO ataupun perjanjian-perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh eh, misalnya oleh PBB ya atau oleh lembaga-lembaga internasional publik ya. Nah, di sini memang aspek kepabeanan sebenarnya lebih aplikatif karena nanti terkait dengan regulasi ekspor impor. Nah, di sini ada 14 pertemuan, maka pasca UTS yaitu pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-8 sampai dengan ke-14 nanti kita langsung masuk ke materi kepabeanan. Yang pertama adalah pengantar hukum kepabeanan. Kemarin sudah kita bahas ya, dan YouTube-nya juga sudah ada. Bapak Ibu rekan-rekan bisa menyimak lagi ya. Saya kira itu materi yang cukup eh, menarik ya kalau yang memang tertarik di bidang perdagangan internasional atau ekspor impor lah gitu ya. Kemudian di pertemuan sekarang ini yaitu pertemuan ke-9 sebenarnya ya. Tapi kalau di kalender akademik itu pertemuan ke-10 karena pertemuan ke-8-nya kan UTS ya, kemarin sudah UTS. Jadi pertemuan ke-9 atau ke-10 kita akan bahas tentang pajak dan pungutan ekspor impor. Ini sangat penting sekali ya. Karena bicara tentang perdagangan internasional tidak terlepas dari aspek pungutan negara ya. Dalam hal ini adalah nanti yang terutama adalah bea masuk. Selain bea masuk, ada juga ya cukai ya, ada juga cukai, kemudian ada juga pajak dalam rangka impor ataupun pajak dalam rangka ekspor. Biar nanti teman-teman ini harus pahami ya sehingga ya mengetahui ya aspek perpajakan dari perdagangan internasional. Nah, besok di pertemuan ke-11 kita akan masuk ke hukum ekspor impor yang tidak lain adalah mengenai formalitas-formalitas di bidang ekspor impor ya. Kemudian rules of origin yang sering saya uh, singgung ya, tidak lain merupakan ya kewarganegaraan dari suatu barang, kewarganegaraan dari suatu barang, asal muasal ya, sertifikat lahirnya ya. Tapi di sini disebut dengan certificate of origin. Maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang origin suatu barang ya, itu disebut dengan rules of origin. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-11 atau 12. Kemudian tentang nilai pabean atau custom valuation di pertemuan ke-12 ya atau bab 12 ya. Berikutnya tentang harmonized system ya atau sistem klasifikasi barang impor ekspor. Ini juga penting sekali. Kita akan bahas di pertemuan ke-13 dan terakhir nanti baru kita bahas tentang barang impor dan ekspor yang dilarang dan dibatasi ya. Jadi dalam sekarang ini kita akan bahas tentang pajak dan pungutan ekspor impor itu ya Bapak Ibu ya. Untuk materi teman-teman juga rekan-rekan juga bisa pantau di Google Drive ya, di Google Drive. Nanti saya share screen lagi. Bisa masuk ke
Google Drive ya. Google Drive. Ini Google Drive-nya. Bentar, saya buka Google Drive saya nih. Jadi sudah saya share ya. Saya share di Google Drive. Nah ini ya. Jadi sementara baru sampai pertemuan ke-10. Nanti pertemuan ke-11, 12, 13, 14, dan 15 saya akan tambahkan. Ini sudah saya update ya. Jadi saya update dari yang awal sampai yang nomor 10 ya teman-teman ya. Ini nanti bisa di-download. Tapi memang saya update terus ini ya. Saya update terus. Itu juga baik dari segi apa slide-slide-nya maupun dari segi RPS-nya juga saya update. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi nomor 10 yaitu pajak dan pungutan ekspor impor. Silakan teman-teman bisa download ya. Oke, saya share lagi pajak ekspor impor ya. Oke, ini dia. Nah, ini jadi sudah saya siapkan materinya. Apa itu pajak dan pungutan ekspor impor ya. Apa sih yang akan kita bahas di dalam materi ini? Tidak lain adalah segala pungutan yang dipungut oleh bea cukai ya. Jadi memang di sini eh, subjek pemungutnya adalah bea dan cukai karena tugas dari bea cukai lah yang mengawasi ya dan juga memungut ya memungut apa memungut bea masuk ya dan pungutan-pungutan terkait dengan barang ekspor dan impor ya. Selain itu bea cukai juga memungut cukai ya selain memungut pajak dalam rangka bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta bea keluar bea cukai juga memungut cukai ya. Jadi itu jenis-jenis pungutan yang terkait dengan barang impor dan ekspor yang nanti akan kita bahas satu-satu ya. Ini penting ya. Apa unsur-unsur apa yang harus diperhatikan ya. Pertama adalah objek dan subjeknya ya. Nanti ada di modul, tapi modulnya memang belum ready untuk di-share. Kemudian kapan terutangnya ya. Kemudian kapan dilakukan pelunasan. Ini penting ya karena kalau tidak dilunasi maka dia akan apa? Akan menjadi hutang ya. Dia akan menjadi hutang ya. Kalau dia menjadi hutang maka nanti akan berakibat pada penagihan ya. Berakibat pada apa? Berakibat pada penagihan yang mana tindakan penagihan yang dilakukan oleh bea cukai mengikuti tindakan penagihan yang dilakukan oleh pajak dalam undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi akan terjadi nanti upaya paksa ya mulai dari ya penyitaan sampai dengan pelelangan bahkan upaya paksa terhadap badan yaitu terhadap eh, subjek ataupun penanggung pajak ya atau penanggung bea masuk, penanggung cukai dikenakan tindakan berupa penyanderaan ya dan juga pencegahan itu yang nanti akan kita bahas juga di pertemuan ini. Kemudian kita juga perlu aware dengan fasilitas-fasilitas yang bisa memperingan ya pengeluaran pembayaran pajak dalam rangka ekspor impor ya. Kemudian bagaimana pengembalian? Pengembalian ini tidak dibahas di sini ya, karena ini tidak cukup waktunya. Mungkin ke next time ya untuk pengembalian tidak kita bahas. Kemudian daluarsa ya, daluarsa juga nanti akan kita bahas. Daluarsa itu apa? Daluarsa itu adalah hilangnya hak menagih ya, hilangnya hak menagih pungutan ya ataupun pajak yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 10 tahun. Intinya 10 tahun ya. Berbeda dengan di pajak ya, di pajak itu hak menetapkan 5 tahun ya, tapi hak menagih juga 5 tahun. Tapi di bea cukai itu sampai dengan 10 tahun. Sampai dengan berapa lama? Sampai dengan 10 tahun. Jadi lebih lama ya secara umum dibandingkan dengan daluarsanya hutang pajak. Ya, itu ya teman-teman ya. Rekan ini catat. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan atau nanti bisa di YouTube ya kalau tidak sempat karena beberapa masih di perjalanan. Jadi apa yang akan kita bahas teman-teman ini adalah objek dan subjek pajak di bidang bea cukai ya, di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak lain
merupakan pajak di bidang ekspor dan impor ya. Jadi objeknya ya, objek dan subjeknya adalah atas barang impor dan barang ekspor ya. Kita lihat di sini ada barang impor, ada barang ekspor. Selain itu juga cukai ya, cukai. Jadi kalau dia merupakan barang kena cukai yang diimpor ataupun yang diekspor ya, ataupun yang diproduksi di dalam negeri, maka dia menjadi terutang cukai ya. Tambah untuk impor ya. Apa tuh impor? Kemarin kita sudah bahas ya. Ada impor secara yuridis, ada impor secara de facto. Ya, walaupun dia terutang secara yuridis, tapi utang itu dapat ditagihkan ya ketika sudah impor secara de facto gitu ya teman-teman ya. Kalau secara yuridis itu sebenarnya baru impor secara apa namanya anggapan ya, impor secara anggapan. Jadi dia belum impor secara de facto. Baru dianggap barang impor ya, yaitu ketika memasuki daerah pabean. Tapi nanti ketika dia keluar dari kawasan pabean, maka dia sudah wajib membayar bea masuk ya. Kalau baru impor secara yuridis dia baru terutang. Tapi kewajiban membayar sebenarnya belum muncul. Nanti munculnya ketika dia keluar dari kawasan pabean, yaitu ketika dia dikeluarkan dari pelabuhan ya. Untuk di apa? Untuk dipakai ya, untuk dipakai atau untuk dikonsumsi ya, ataupun untuk istilahnya itu impor untuk dipakai ya, untuk dipakai itu bisa untuk dikonsumsi, bisa untuk dijual kembali. Intinya dimaksudkan untuk dipakai di dalam daerah pabean untuk dikeluarkan lagi gitu ya. Nah, kemudian siapa subjek-subjek ya yang menjadi penanggung pajak atau bea masuk? Ternyata berlapis, bukan berlapis ya, mengikuti dari di mana posisi barang tersebut. Kalau barang tersebut masih diangkut di laut ya, atau masih berada di daerah pabean tapi belum masuk ke kawasan pabean, maka yang bertanggung jawab terhadap bea masuk itu adalah pengangkut. Maka di sini nanti akan timbul yang namanya denda dan juga tagihan bea masuk kepada pengangkut apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kepabeanan ada barang yang kurang dari diberita, yang ada barang yang kurang dari yang diberitahukan di manifest ya. Manifest itu adalah dokumen dokumen pengangkutan ya yang menerangkan ini muatan barang yang diangkut oleh pengangkut atau di kapal ya. Jadi biasanya disebut dengan cargo manifest. Kemudian juga pengelola TPS ya. Pengelola TPS ini adalah yang ada di kawasan pabean. Kita kemarin sudah bahas apa itu kawasan pabean. Di dalamnya ada TPS, ada TPP, ya, ada apalagi ada TPB ya, macam-macam ya. TPB itu tempat penimbunan pabean ya. TPS itu tempat penimbunan sementara. TPP tempat penimbunan pabean. Nah, apabila barang-barang impor ya ataupun ekspor hilang ya dan kemudian ada pungutan negara yang melekat di dalam barang tersebut, maka yang menjadi ya, pihak yang bertanggung jawab adalah pengelola TPS. Ya. Kemudian importir, kapan importir ini bertanggung jawab? Ketika sudah disampaikan pemberitahuan impor barang. Ya, disitulah ikatan antara negara dalam hal ini bea cukai dengan importir apa terbangun ya, terikat ya, importir itu terikat ketika dia menyampaikan pemberitahuan impor barang gitu ya. Tapi kalau barangnya masih diangkut oleh si pengangkut, maka pengangkutlah yang menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pungutan negara yang ada di yang melekat di barang tersebut ya. Kemudian ada yang namanya PPJK ya, atau pengusaha pengurus jasa kepabeanan ya. Atau kita sebut juga customs broker. Ini juga ya diberikan tanggung jawab. Tapi memang tanggung jawab itu terbatas, yaitu hanya apabila importir tidak diketemukan. Barulah si PPJK ini yang menanggung utang bea masuknya. Itu ya, ini yang menjadikan kekhususan dari peran pihak yang bernama PPJK atau pengusaha pengurus jasa kepabeanan yang mana dapat dipertanggungjawabkan turut serta atas utang bea masuk ya. Gitu ya, tidak seperti halnya konsultan pajak ya yang sebenarnya tidak terkait dengan utang pajak ketika ada tagihan, walaupun si konsultan ini yang secara aktif ya membuat pelaporan ya perhitungan pajak ya, tapi ketika utang pajaknya itu timbul, yang bertanggung jawab hanyalah pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan ya, misalnya direksi ya, komisaris ya, ataupun
pemegang saham ya, sedangkan si konsultannya ini tidak dapat dijerat dengan utang pajak ya. Beda dengan di kepabeanan ya. Si PPJK yang tidak lain juga sebenarnya memiliki peran sama dengan konsultan pajak, tapi kalau di kepabeanan dia dapat dimintakan pertanggungjawaban utang bea masuk ya, hanya apabila si importirnya tidak dapat diketemukan. Itu ya teman-teman ya. Ini kekhususan dari hukum kepabeanan yang cukup unik. Jadi PPJK juga hati-hati ya, PPJK ini custom broker lah gitu ya. Juga memiliki peran sebagai penanggung bea masuk ya apabila si importirnya tidak diketemukan. Itulah kekhususan dari hukum kepabeanan. Paham ya? Berikutnya pengelola TPB ya. Pengelola TPB ini misalnya perusahaan di kawasan berikat ya, KBN Cakung ya, atau PT apa misalnya Sony ya, Samsung yang punya pabrik ya, perusahaan di dalam kawasan berikat ya. Kalau Samsung misalnya di kawasan berikat apa namanya di daerah MM 2100 ya, daerah Bekasi kalau nggak salah ya. Kalau di KBN tuh ada, biasanya kalau di KBN tuh perusahaan-perusahaan tekstil ya, tekstil ya mungkin seperti Adidas ya, atau perusahaan-perusahaan apa namanya garment ya, baju-baju itu adanya di KBN ya. Dia juga nanti akan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap bea masuk. Kemudian setiap orang ini ya apabila sudah terkait dengan apa? Dengan utang pajak yang tidak dilunasi. Maka di situ akan berlaku penagihan aktif, di mana penagihan aktif ini akan mencari ya orang-orang yang terkait dengan utang ya yang terkait dengan perusahaan ya, tidak hanya terbatas pada orang yang namanya tercantum di akte sebagai pengurus, bahkan juga komisaris, termasuk juga ya siapa, termasuk juga pemegang saham, bahkan orang yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan di perusahaan. Itu yang disebut dengan penanggung pajak ya. Di mana itu diatur? Memang di sini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ya, dan juga Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ya. Itulah yang dianut di penagihan pajak dengan surat paksa ini ya, begitu, karena dia masuk juga bagian dari. Kemudian di bidang ekspor ya, memang di bidang ekspor ini pungutannya adalah disebut dengan bea keluar ya, dan objeknya sangat terbatas ternyata rekan ya, sangat sedikit sekali ya, hanya ada 5 di sini ya, yaitu kayu. Ini hati-hati kalau ekspor kayu ya, ekspor kayu-kayuan ini hati-hati ya, karena terkadang ya, terutama eksportir-eksportir baru ya, yang hanya apa namanya sebenarnya tuh hanya untuk berniat baik gitu ya, sebenarnya tidak ada niat untuk menyelundup atau bagaimana gitu ya, tapi dia kemudian nanti barangnya itu terkena bea keluar, bahkan juga terkena aturan eh, tata niaga dan pembatasan ya, atau bahkan barang-barang yang dilarang ya, karena ekspor kayu-kayu ini kan termasuk komoditi yang juga terkena lartas ya, karena kayu ini tadi dibatasi ya ekspornya. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian juga biji-biji mineral ya, masuk di dalamnya batu bara juga ya, terkena bea keluar ya, CPO dan turunannya. Kemudian biji coklat ya, dan juga kulit ya. Kulit ini kulit hewan ya, kulit hewan. Ini juga terkena bea keluar ya. Tentunya nanti bisa dinamis ya, karena memang peraturannya senantiasa berkembang ya, terutama biji-biji mineral ini kan tarifnya pun apa namanya berkembang ya, terus dinamis ya, terkadang dikenakan, terkadang juga bisa tidak, untuk misalnya nikel sekarang ya yang sedang apa namanya diramai ya, sedang ramai masalah nikel ya teman-teman ya, rekan-rekan ya. Kemudian cukai, untuk cukai ini hanya ada 3 jenis barang ya, jadi belum terlalu banyak. Memang wacananya akan banyak ya, katanya plastik ya, minuman berkarbonasi ya, bahkan juga apa namanya gula segala macam ya, minuman yang mengandung apa namanya banyak gula gitu ya, karena untuk melindungi kesehatan nih katanya ya. Tapi pada kenyataannya ya, atau secara
existing law-nya baru 3 ini ya yang benar-benar menjadi objek barang kena cukai, yaitu etil alkohol, kemudian minuman mengandung etil alkohol, ya MMA, konsentrat mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Ya. Hasil tembakau ini bisa rokok, cerutu, tembakau iris, dan lain-lain. Dan lain-lain ini termasuk dalamnya vape, ya vape teman-teman. Di vape ini termasuk hasil tembakau lainnya, ya. Itu ya teman-teman ya. Penanggung cukai cepat tentunya juga berlapis, ya, tergantung dari di mana barang tersebut berada, ya. Maka disitulah pihak yang menjadi penanggungnya. Jadi memang berbicara masalah kepabeanan itu sangat tergantung dari posisi barangnya, ya, follow the goods. Ya, di mana posisi barang tersebut berada, disitulah orang yang menguasainya menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pajak dan pungutan-pungutan yang terutang. Ya. Kalau cukai ya bisa pengusaha pabrik, ya bisa importir, pengusaha tempat penyimpanan, ya penyalur, pengusaha penjual eceran, ya setiap orang, ya, dan juga bisa setiap orang. Setiap orang ini kapan, ya, terutama tadi ya ketika dilakukan penagihan aktif, di mana penagihan aktif ini akan berusaha dengan cara-cara paksa untuk melunasi utang, ya utang apa, utang pajak, ya termasuk biaya masuk dan cukai, ya teman-teman, ya rekan-rekan, jelas ini ya, sudah jelas. Berikutnya, nah ini jenis-jenis penerimaan, ya, pungutan-pungutan pajak dalam rangka ekspor impor yang tidak lain merupakan jenis penerimaan dari bea dan cukai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ada beberapa kriteria di sini. Pertama, ya, yang murni penerimaan bea cukai. Jadi ada yang murni penerimaan bea cukai, ya, kemudian ada yang sebenarnya dia penerimaan pajak, ya, penerimaan pajak. Yang murni penerimaan bea cukai itu adalah bea masuk, ya. Selain bea masuk, kita mengenal yang namanya bea masuk tambahan atau BMT. Ya, ada macam-macam di sini. Bea masuk anti dumping, kemarin kita sudah bahas, ya, di hukum-hukum WTO, apa itu bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, ya, bea masuk pembalasan. Kemudian juga ada denda, ya. Denda ini yang sangat banyak sekali, yang mungkin nanti kalau sempat kita akan bahas denda-denda di bidang kepabeanan, ya. Kemudian di bidang ekspor ada bea keluar dan denda, ya. Kemudian cukai yang barusan kita bahas. Ya, setiap penerimaan cukai dan denda, kemudian ada semua penerimaan cukai dan denda ini masuk dalam penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian ada penerimaan titipan, titipan, ya, dari instansi lain, ya. Jadi pajak itu sebenarnya titipan gitu, ya, karena pemilik kewenangan aslinya ada di Direktorat Jenderal Pajak, ya. Bea Cukai hanya dititipkan untuk apa? Untuk memungut. Jadi peran Bea Cukai di bidang pajak dalam rangka impor ataupun pajak dalam rangka ekspor tidak lain adalah sebagai pemungut, ya, dalam bentuk sistem yang disebut dengan withholding tax, ya, apa withholding tax. Jadi sebagai pihak yang memungut, ya, nantinya tetap finalnya, ya, ada di Direktorat Jenderal Pajak. Apakah hasil pemungutan oleh bea cukai ini, ya, menjadi final di SPT apa namanya, SPT tahunan ataupun di SPT masa, ataupun nanti dari hasil pemeriksaan atas SPT tahunan ataupun SPT masa dari importir ataupun eksportir, ya. Tapi peranan bea dan cukai sebenarnya hanya memungut. Tapi memungut ini memungut secara aktif, ya, tidak tidak pasif, ya. Jadi walaupun bea cukai hanya memungut, bea cukai akan menagih kalau pungutan tersebut tidak dilunasi. Dan memang penagihan bea cukai tidak sampai menagih secara aktif. Beda dengan bea masuk, bea keluar ataupun denda, bea cukai bisa menagih sampai dengan penagihan dengan surat paksa. Tapi untuk pajak, bea cukai akan menyerahkannya ke Direktorat Jenderal Pajak yang nanti akan melakukan lagi pemeriksaan, ya, untuk menerbitkan SKP darulah dilakukan penagihan, ya, kalau dia tidak dilunasi, ya teman-teman, ya. Kemudian yang disebut dengan pajak titipan ada juga pajak rokok, ya. Pajak rokok ini juga pajak titipan karena dia merupakan penerimaan yang akan disalurkan, ya, kepada pemerintah daerah, ya, dalam bentuk dana bagi hasil, ya. Kemudian PNBP, ya, bea cukai juga memungut PNBP, ya, misalnya PNBP atas dana sawit, ya, atas ekspor CPO. Kemudian PNBP, ya, yang dipungut oleh bea cukai, ya, selain itu juga dalam bentuk devisa hasil ekspor
yang merupakan titipan dari Bank Indonesia. Apabila devisa hasil ekspor tidak distorkan, maka Bea Cukai memungut PNBP dalam bentuk denda, ya, dalam bentuk denda sebesar 2% kalau tidak salah, ya, 2% dari devisa hasil ekspor yang terlambat distorkan ke sistem perbankan Indonesia. Ya, teman-teman. Kemudian juga aturan-aturan antar pulau, tapi ini belum ada, ya. Di undang-undang sih sudah ada, ya, tapi pada prakteknya untuk antar pulau ini Bea Cukai masih belum diberikan kewenangan, ya. Ya, teman-teman, ya. Ini pelan-pelan dipahami. Nanti kalau tidak paham bisa tonton lagi di YouTube saya sambil komen, ya. Nah, berikutnya apa sih tujuan dari bea masuk ini, ya? Ini yang terkadang sulit dipahami, ya, karena memang pada dasarnya, ya, bea masuk termasuk juga bagian dari pajak. Itu hal yang memberatkan, ya, terutama untuk importir ataupun eksportir. Tapi kalau kita lihat tujuan secara makronya, maka bea masuk ini memiliki tujuan yang sangat mulia sebenarnya, ya. Tujuan yang sangat mulia, tujuan yang sangat apa namanya? Sangat strategis, ya, untuk pembangunan bangsa. Yang pertama adalah mencegah kerugian industri dalam negeri, ya. Jadi tidak lain fungsinya adalah untuk memproteksi, ya, mencegah kerugian industri dalam negeri karena adanya impor dari produk-produk sejenis, ya. Itulah dengan adanya bea masuk tersebut, ya, maka industri dalam negeri terlindungi. Itu bagian dari fungsi bea masuk, ya, dan juga fungsi dari bea cukai, yaitu sebagai sebagai apa, industrial assistant, ya, industrial assistant, dan juga apa, proteksi, ya, proteksi industrial assistant dan proteksi, ya. Kemudian melindungi dan mengembangkan industri tadi, ya, bersama juga sebagai industrial assistant dan juga trade facilitator, mencegah kerugian serius, ya. Ini kalau terkait dengan bea masuk tindakan pengamanan, ya. Misalnya ada banjir impor, ya, dari negeri Cina. Nah, itu kemarin teman-teman sudah jawab di mana, di UTS, ya, sebagai pertanyaan di UTS. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawabnya. Itulah bagian dari tujuan dari bea masuk, ya, termasuk juga bea masuk tindakan pengamanan. Kemudian bea masuk juga bisa untuk melakukan pembalasan terhadap barang impor yang diperlakukan secara diskriminasi oleh negara mitra dagang Indonesia, ya. Nah, berbeda dengan bea keluar, memang memiliki tujuan yang lebih spesifik, ya. Yang paling inti tujuannya dari bea keluar ini, ya, adalah untuk menjaga stabilitas harga komoditi di dalam negeri, ya. Seperti misalnya minyak minyak goreng, ya, atau CPO yang kemarin kita sempat merasakan, ya, kelangkaan dan juga harga yang tinggi, ya. Maka salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan menerapkan bea keluar, ya, bea bea keluar, ya, teman-teman, ya. Oke. Berikutnya ada dari fungsi bea keluar ini tadi, selain mencegah harga yang tidak stabil, juga untuk memenuhi kebutuhan, ya, komoditas di dalam negeri, ya. Jadi mencukupi kebutuhan dalam negeri, ya, teman-teman, ya. Saya kira itu, dan juga yang terakhir untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, ya. Misalnya kayu tadi, ya, kayu, ya, tentunya kalau tidak dibebani dengan pungutan dalam bentuk pihak luar, ya, dikhawatirkan akan semakin banyak ekspor kayu, ya, yang tentunya akan berdampak negatif pada lingkungan, ya, sumber sumber daya alam. Itu bisa kita pahami, ya. Nah, sekarang bagaimana mekanismenya? Oh, ini kok jelek sekali, ya, teman-teman, ya. Sorry, ini intinya cara memungut. Nanti saya perbaiki ininya, slide-nya. Cara memungutnya dengan menggunakan yang disebut dengan tarif, ya. Ada dua jenis tarif, yaitu tarif ad valorum dan tarif spesifik. Ini, ya, tarif ad valorum dan tarif spesifik. Bedanya apa? Kalau tarif ad valorum dia berdasarkan persentase, ya. Persentase
ya misalnya 5%, ya, atau 10% atau berapa persen, ya, dikalikan dengan nilai nilai barang, ya, dikalikan dengan nilai nilai barang. Berbeda dengan tarif spesifik, dia tidak menggunakan persentase dari nilai barang, tapi menggunakan langsung jumlah rupiah tertentu dari satuan barang, ya. Itu ya teman-teman. Itu disebut dengan tarif spesifik. Misalnya tarif spesifik itu nanti kita lihat adalah gula, ya, beras, ya. Dia menggunakan tarif spesifik, tidak menggunakan persentase, tetapi langsung menggunakan jumlah rupiah tertentu per satuan barang, ya. Misalnya 1 kilo, ya, tarifnya 450 rupiah, ya, maka itu itu disebut dengan apa, tarif bea masuk spesifik, ya, gitu ya teman-teman, ya. Jadi ada ad valorem, ada spesifik. Ini tulisannya eh, ternyata jadi berantakan, ya, nanti saya perbaikin. Kemudian di bidang ekspor, ya, sama, ada tarif bea masuk yang bersifat, tarif bea keluar, ya, bea keluar yang bersifat ad valorem maupun yang spesifik. Sebagian besar ad valorem, ya. Seperti ini untuk kayu, biji kakao, ya, mineral logam itu menggunakan tarif ad valorem atau per persentase, ya. Ini kurang besar, ya, saya gedein, ya. Nah, menggunakan tarif apa? Ad valorem, ya. Tadi apa ad valorem? Yaitu menggunakan tarif berbentuk persen, ya, dikalikan dengan harga ekspor. Ya, dikalikan baru dengan jumlah satuan barang, dikali lagi dengan nilai tukar mata uang asing. Ya, teman-teman, nanti kita lihat contoh perhitungannya. Nah, berbeda dengan tarif spesifik, itu ada di komoditi berupa CPO, ya, kelapa sawit dan turunannya. Walaupun di sini dia ada tarif bea keluar, tapi tarifnya itu, ya, per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu dikali jumlah, ya, satuan nilai barang. Jadi dikali nilai tukar mata uang. Jadi sebenarnya untuk menghitung bea keluar CPO dia menggunakan tarif spesifik, ya teman-teman, ya, menggunakan tarif tarif spesifik, gitu ya. Karena dia tidak menggunakan komponen harga ekspor, ya. Beda dengan tarif ad valorem. Dia langsung dikalikan dari jumlahnya. Langsung dikalikan dari jumlah jumlah barang. Gitu ya. Oke, saya kira itu bisa dipahami. Nanti keluar mudah-mudahan di UAS. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan pembayaran? Jadi sudah tadi kita hitung, ya, biaya masuk dan biaya keluarnya. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita lihat, ada di slide berikutnya. Kita akan bayar, ya, ke kas negara. Sekarang pembayarannya sudah, ya, menggunakan sarana elektronik, ya. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor bea cukai, bahkan tidak perlu datang ke bank, ya. Cukup, ya, menggunakan sarana yang disebut dengan modul penerimaan negara, ya. Bahkan teman-teman bisa menggunakan berbagai metode pembayaran yang ada di marketplace, ya. Seperti Tokopedia, Gojek, GoPay bisa, ya, sekarang, ya. Ataupun internet banking, ya. Semuanya bisa digunakan untuk mekanisme penerimaan negara, ya. Ini dia kira-kira cara membayar, cara menghitung pungutan negara, ya. Yang pertama rumusnya adalah untuk barang impor, ini rumus sederhana, ya. Rumus sederhananya apa? CIF, ya, CIF dikali NDPDM, NDPBM, nilai dasar perhitungan biaya masuk atau pajak, ya. Nilai dasar perhitungan biaya masuk ini sebenarnya pajak. Sebenarnya adalah kurs, ya. Jadi caranya bagaimana? Cari dulu nilai CIF-nya, ya. CIF itu kemarin kita sudah belajar, ya. Walaupun saya sering sampaikan, sebenarnya nilai pabean itu bukan hanya CIF, tapi CIF plus plus, ya. Karena CIF saja tidak cukup, ya. Karena ada biaya-biaya lain dari barang impor, ya, yang menjadi dasar untuk penghitungan biaya masuk. Tidak hanya cost, tidak hanya cost, insurance and freight, ya. Kemarin nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang custom valuation atau nilai pabean, ya. Jelas, ya. Oke. Berikutnya
Sesudah ketemu nilai dikalikan dengan kurs ya, kurs ini nanti kurs yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tiap satu minggu sekali ya, bukan kurs setengah BI ya, tapi kurs dari Kementerian Keuangan. Barulah kita temukan biaya masuknya dengan cara mengalihkannya dengan tarif ya. Kalau dia ad valorem ya. Sedangkan kalau dia spesifik, kita tidak perlu mencari nilai pabean, ya langsung saja nanti dari jumlah barang dikalikan dengan tarif per satuan barang ya. Bagaimana dengan cukai? Cara menghitung cukai? Cara menghitung cukai adalah sama dengan menghitung biaya masuk. Bedanya adalah kalau cukai ini untuk barang impor ya, nilai pabeannya ditambahkan lagi dengan biaya masuk ya, baru dikalikan dengan tarif cukai ya. Jadi hampir sama cara menghitung cukai atas barang impor dengan menghitung pajak gitu ya. Kecuali dengan tarif spesifik ya, dia tidak memerlukan harga, tidak memerlukan nilai pabean, langsung dari jumlahnya dikalikan dengan tarif cukai per satuan barang ya. Misalnya untuk etil alkohol, tarifnya adalah misalnya 1.000 ya, 15.000 per liter ya, beda dengan tarif ad valorem. Ya teman-teman ya, jelas ya. Berikutnya bagaimana untuk pajak ya, PPN dan PPNBM serta PPH ya. Ini sama seperti menghitung cukai, tapi bedanya apa? Bedanya kalau cukai kan nilai pabean plus biaya masuk ya, baru dikali tarif cukai. Untuk pajak, maka nilai pabean plus biaya masuk tambahan plus cukai baru dikali dengan tarif pajak ya. Nilai ini, nilai pabean plus biaya masuk plus cukai disebut dengan nilai impor ya. Ini lazim disebut dengan nilai nilai impor ya, nilai impor. Atau disebut juga sebagai DPP, dasar pengenaan pajak ya. Dasar pengenaan pajak atas barang impor ya adalah nilai impor, yaitu nilai pabean ditambah dengan nilai biaya masuk ditambah dengan biaya masuk tambahan kalau ada ya. Biaya masuk tambahan itu apa? Biaya masuk tindakan pengamanan, biaya masuk anti dumping ya, biaya masuk imbalan dan biaya masuk pembalasan ya, ditambah dengan cukai baru dikalikan dengan tarif pajak. Untuk PPN tarifnya flat yaitu 11% ya, tapi nanti ada juga yang berbeda ya, tapi sebagian besar tarifnya 11%. Untuk PPH rata-rata tarifnya juga berbeda-beda tergantung dari komoditas dan tergantung nanti dari subjek importirnya ya. Ada importir yang menggunakan API maka dia terkena tarif yang lebih rendah sebesar 2,5%, tapi yang tidak memiliki angka pengenal impor maka dia mendapatkan tarif lebih besar ya, sebesar 7,5% ya teman-teman ya. Berikutnya untuk biaya keluar ya, sama tadi sudah saya jelaskan. Ada dua jenis tarif yaitu ad valorem dan spesifik. Inilah cara menghitungnya. Intinya apa? Kalau ad valorem dia tarif persentase dikalikan dengan harga, baru dikalikan dengan satuan barang ya. Dikalikan dengan nilai tukar mata uang asing atau kurs. Ya beda dengan biaya masuk spesifik ya. Maka dia tidak menggunakan harga ya. Dia langsung dari tarif biaya keluar per satuan barang dikalikan dengan satuan mata uang asing tertentu ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh tarif biaya masuk spesifik biar teman-teman jelas. Misalnya adalah untuk apa? Untuk gula ya. Untuk gula itu tarifnya berapa? Rp550 per kilogram. Berapa? 550 per kilogram ya. Ada juga yang 790 per kilogram. Itu tergantung dari jenis gulanya ya, atau tergantung dari eh ya tergantung dari jenis gulanya ya, teman-teman ya. Kemudian beras tarifnya Rp450 per kilogram. Ya, tarif apa nih? Tarif biaya masuk ya. Nah, kemudian film. Nah, ini menarik ya film. Ternyata film itu ada tarif spesifik ya. Jadi importir film membayar Rp21.450 per menit. Ini per menit ini bukan per menit orang nonton ya, bukan, tapi jumlah per menit jumlah durasi filmnya ya. Per menit jumlah durasi filmnya. Itulah film, kebanyakan kan film 2 jam ya kalau untuk film-film Hollywood gitu ya.
Ya berarti ya kini tinggal dikali aja 21.000 per menit ya, dikali 2 jam 120. Kira-kira berapa lah ya. Enggak terlalu besar, kecil sekali ya. Ini kenapa bisa begini, ada ceritanya ya. Tapi kalau saya ceritain panjang ceritanya. Jadi dulu itu sebenarnya film itu terkena bea masuk ad valorum ya, dengan persentase tertentu dikalikan dengan nilai dari film tersebut. Dan yang menjadi permasalahan, nilai film tersebut ternyata sangat tinggi sekali. Yang membuat nilai film tersebut tinggi adalah nilai royalti ya, karena royalti ini masuk ke dalam masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam nilai pabean ya. Jadi ada nilai royalti dulu ya yang masuk ke dalam nilai pabean ya. Nah, nilai royalti ini baru ketahuan sesudah diaudit ya. Karena pada saat dia diimpor belum ada nilai royalti, kan royalti ini biasanya dihitung dari total sales ya, penjualan atau tonton apa namanya, berapa jumlah pengunjung ya di suatu bioskop ya. Makanya ketika diaudit ternyata nilainya sangat besar sekali ya. Sampai miliaran ya, bahkan puluhan bahkan ratusan miliar ya. Nah, akhirnya menimbulkan protes dari industri perfilman, dari importer-importer film ya, sehingga akibatnya ya karena tekanan politik juga ya, sehingga industri film ini tidak lagi menggunakan bea masuk ad valorum ya, tapi menggunakan bea masuk apa menggunakan bea masuk spesifik ya, teman-teman, jelas ya. Dan bir tarifnya 14.000 per liter ya. Oke, itulah pungutan-pungutan ya terkait dengan barang impor ekspor dalam bentuk bea masuk dan cukai ya. Nah, ini contoh lain dari bea masuk yang spesifik. Kalau kita lihat di buku tarif kepabeanan Indonesia, ya, sini jelas ya. Misalnya tadi ya, untuk gula ya, yang 790 itu adalah gula bit ya, gula bit. Sedangkan untuk gula pasir ya atau cane sugar itu 550. Gitu ya teman-teman ya. Untuk refined sugar, gula yang dimurnikan, Rp950 per kilogram. Gitu ya. Kemudian untuk biaya masuk ad valorum adalah biaya masuk yang menggunakan persentase seperti ini ya. Biji kakao misalnya 5% ya. Pasta ya kakao 10% ya, teman-teman ya. Berapa tarif pajak dalam rangka impor atau disingkat dengan PDRI? Ya, tarifnya adalah 11% ya, dengan adanya undang-undang HPP ya kemarin ya, undang-undang HPP, maka tarif PPN yang semula 10% naik menjadi 11%. Ada pengecualian untuk hasil tembakau ya, yang tarifnya adalah 9,9%. Jadi lebih rendah sedikit ya dari PPN pada umumnya. Untuk PPNBM dia bervariasi ya, tergantung dari tingkat kemewahan barang impor. Nah, untuk PPH tadi seperti saya sampaikan juga bervariasi ya, tergantung dari jenis barangnya dan juga tergantung dari mekanisme pengimporannya seperti ini ya. Barang kiriman itu menggunakan PPh 10% ya, maupun dengan API ataupun tidak. Untuk barang-barang tertentu ya terkena 7,5% ya. Kemudian untuk barang-barang berupa kedelai ya, bukan keledai, kedelai, gandum, tepung terigu ya, apabila tidak memiliki API ya, API ini angka pengenal impor, dia tarifnya 7,5%. Kemudian ada yang 2,5% ya, apabila barang tersebut barang tertentu, bukan barang tertentu dengan dan memiliki API ya. Kemudian barang yang tidak dikuasai dan dilelang, maka barang tidak dikuasai ya, maka dia tarifnya 7,5%, dari mana dari harga jual lelang ya, teman-teman ya. Kemudian apabila tidak memiliki NPWP, maka PPh-nya dikalikan 2 ya, 2 kali lipat ya. Itu untuk tarif pajak ya, baik PPN, PPNBM maupun PPh pasal 22. Nah, ini perkembangan sistem penerimaan negara ya, sekarang sudah istilahnya menggunakan sistem otomasi semuanya. Tidak ada lagi penerimaan tunai ataupun secara giro ya, semuanya sudah menggunakan otomasi ya. Intinya itu teman-teman. Ya. Nah, ini contoh perhitungan ya secara real bagaimana menghitung biaya masuk ya. Bagaimana cara menghitung biaya masuk? Tadi sudah saya sampaikan rumusnya ya. Rumus biaya masuk secara ad valorum adalah nilai pabean
ya dikalikan dengan tarif dikalikan dengan kurs ya atau NDP PBM dikalikan dengan tarif biaya masuk ya. Misalnya ini impor mesin bubut ya nilai pabean atau harga barangnya adalah 200 US dollar ya. Kemudian kursnya 1 US dollar adalah 10.000, tarifnya 10%, maka tinggal kita kalikan ya 200 US dollar dikalikan kurs 10.000 dikalikan tarif 10%, maka biaya masuknya adalah 200.000 rupiah ya. Berbeda dengan tarif spesifik ya, dia tidak menggunakan nilai barang tapi langsung di sini menggunakan tarif persatuan barang gitu ya. Misalnya impor beras sebanyak 150.000 kilo ya atau 150 ton, maka nilai pabeannya 10.000. Nah, tapi nilai pabean ini tidak kita gunakan untuk mencari biaya masuk, untuk menghitung biaya masuk ya. Jadi menghitung biaya masuknya langsung jumlah barang sebesar 150.000 kilogram atau 150 ton dikalikan dengan tarif persatuan barang yaitu 450 rupiah per kilogram sehingga ketemu nilai biaya masuknya 67.500.000 ya. Jelas teman-teman ya cara menghitung pajak biaya masuk. Nah, bagaimana kalau ternyata pemberitahuan importir tidak benar ya di mata bea cukai ya. Ini yang lazim disebut dengan kurang bayar atau istilah lainnya sering disebut kalau di kalangan para importir atau eksportir disebut dengan notul ya, notul. Notul ini sebenarnya istilah lama yaitu disebutkan nota pembetulan ya. Sebenarnya ada kekurangan pembayaran. Nah, ini akan ditagih oleh bea cukai dalam bentuk surat ya, surat cinta ya atau notul ini disebut dengan SPTNP, surat penetapan tarif dan atau nilai pabean ya. SPTNP ini kalau dia barang impor yang terkena jalur merah, maka SPTNP ini harus dilunasi barulah barangnya bisa diterbitkan SPPB ya. SPPB ini surat perintah pengeluaran barang ya. Jadi barangnya baru bisa keluar apabila tagihan SPTNP-nya sudah dilunasi ya teman-teman. Apabila importer tidak setuju dengan tagihan SPTNP atau kekurangan pembayaran, maka bisa melakukan keberatan ya dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan ya. Apabila keberatan tersebut masih ditolak dan importer tidak setuju dengan surat penolakan keberatan, maka bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Ya teman-teman ya. Itu ya. Jelas ya. Nah, ini sistem yang sekarang ada di Bea Cukai, bagaimana untuk melakukan customs clearance, ternyata semuanya sekarang sudah menggunakan sarana elektronik. Jadi sebenarnya tidak perlu datang ke pelabuhan ya, kecuali untuk mengambil barangnya saja ya. Untuk proses clearance-nya, untuk proses pelaporan ya, ataupun pengajuan dokumen, itu semuanya menggunakan sarana PDI, pertukaran data elektronik melalui internet Bea Cukai. Ya teman-teman ya. Jadi di sini pengguna jasa ya importir ataupun eksportir dia melakukannya melalui modul komunikasi ya atau internet. Sekarang disebut dengan portal pengguna jasa ya, portal pengguna jasa ya. Dia akan masuk ke sistem internetnya Bea Cukai ya, kemudian nanti akan terhubung ya dengan alamat servis Bea Cukai dalam bentuk sistem yang disebut dengan CISA ya, custom excise custom excise apa custom excise I-nya apa ya saya lupa ya, information system ya kalau tidak salah ya, CISA ini. Nah, selain sistem bea cukai yang disebut dengan CISA, untuk proses pelayanan dokumen impor ya atau custom clearance ini juga didukung oleh sistem INSW ya, yaitu Indonesia National Single Windows yang akan ya melakukan pengecekan terhadap ketentuan perizinan ya. Jadi perizinan
atau yang lazim kita sebut dengan lartas, dia akan dilakukan pengecekan oleh INSW ya teman-teman ya, jelas ya. Nah ini tadi ya, ini sebenarnya sudah tadi mengulang lagi bagaimana sistem sekarang untuk pembayaran sudah otomatis link dengan sistem dengan sistem kepabeanan ya di bea cukai, juga akan link dengan sistem di pajak ya untuk jenis penerimaan pajak, dan juga akan link ya terkoneksi dengan billing Direktorat Jenderal Anggaran untuk tagihan PNBP-nya ya. Jadi kita cukup masuk ke modul penerimaan negara ya, nanti melalui itu ya seluruh billing-billing ini ya menjadi satu dan akan secara otomatis ya melakukan rekonsiliasi ya teman-teman ya. Kemudian juga sistem billing ini terintegrasi juga dengan sistem CESA ya, sehingga proses rekonsiliasi antara tagihan ya dengan dokumen kepabeanan dapat otomatis terlaksana ya tanpa perlu proses entry ulang ya ataupun proses secara manual ya seperti sebelum ada sistem billing ya teman-teman ya. Oke, ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, proses yang terbaru ya, adanya integrasi antara sistem bea cukai dengan national single window ya. Jadi di sini instansi penerbit perizinan ya, misalnya Kementerian Perdagangan ya, Kementerian Perindustrian ya, Kementerian Pertanian dan lain-lain yang menerbitkan izin-izin impor ya, maka dia akan terkoneksi dengan sistem INSW ya. Kita lihat di sini importer atau PPJK ya, ketika dia melakukan uh, custom clearance ya ke kantor pelayanan bea dan cukai, maka dokumen perizinannya ini ya otomatis akan dicek oleh sistem INSW ya, nanti dari instansi penerbit ya yang akan ya mengirimkan data ke INSW, nanti INSW yang akan mengecek ya mengecek ke ke dalam sistem bea cukai ya, sehingga nanti otomatis akan memberikan respon ya berupa penerimaan dokumen ataupun uh, melakukan reject apabila ternyata ketentuan perizinannya belum terpenuhi ya teman-teman, intinya seperti itu ya. Jadi di sini meminimalkan uh, proses manual ya yang sebelumnya terjadi ya, sekarang semuanya sudah menggunakan sistem otomatis ya. Jadi yang manual-manual ini, yang garis-garis putus ini sekarang sudah tidak ada lagi ya. Semuanya digantikan dengan sistem elektronik ya. Nah, seperti ini ya. Jadi baik itu apa namanya eh, alur pembayaran ya, semuanya sudah menggunakan sistem elektronik ya. Saya kira itu bisa dipahami ya. Itulah yang membedakan sistem lama yang masih menggunakan dokumen berupa formulir seperti ini yang disebut dengan SSPCP, sekarang sudah menggunakan billing yang bisa di-create ya melalui modul penerimaan negara atau melalui internet portal pengguna jasa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur bagaimana ketika penagihan pembayaran tidak dilakukan ya. Ketika pembayaran tidak dilakukan, maka di sini ada yang namanya penagihan ya. Ada dua jenis penagihan, yaitu penagihan administratif ya dan penagihan aktif ya. Pertama penagihan administratif dulu. Apa itu penagihan administratif? Yaitu menagih dengan dasar pasal 37A, yaitu dalam bentuk surat tagihan yang apabila menimbulkan kekurangan pembayaran biaya masuk, maka wajib dibayar dalam jangka waktu berapa lama? Dalam jangka waktu 60 hari. Ini yang membedakan dengan pajak ya, dengan di Direktorat Jenderal Pajak yang umumnya kewajiban melunasi adalah
30 hari ya. Untuk bea cukai adalah 60 hari ya. Apabila dalam jangka waktu 60 hari ya, utang atau tagihan kepada negara tersebut tidak atau kurang dibayar ya, maka dikenakan dikenakan bunga ya sebesar berapa? Sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo ya sampai dengan hari pembayaran ya. Bagian dari bulan dihitung sebagai 1 bulan ya, teman-teman ya. Ini bisa dipahami sama dengan sistem di pajak. Nah, inilah jenis-jenis surat cinta, surat tagihan yang ada di bea cukai ya. Beda dengan di pajak. Kalau di pajak itu namanya SKP ya. SKP KB ya, surat keputusan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar. Kalau di bea cukai namanya SPTNP ya, surat penetapan tarif dan nilai pabean. Kemudian selain penetapan tarif dan nilai pabean, di bea cukai juga ada yang namanya surat penagihan pabean, surat penetapan pabean ya, SPP. Bedanya apa? Bedanya kalau SPP ini untuk menagih selain tarif dan nilai pabean ya. Misalnya terkait dengan pencabutan fasilitas ya, terkait dengan menagih kesalahan karena jumlah dan jenis barang ya. Karena tadi ya pelanggaran fasilitas ya, itu ditagih dengan SPP ya. Kemudian ada penagihan yang khusus terkait denda yaitu disebut dengan SPSA ya. Nah, surat-surat tagihan ini apabila tidak dilunasi akan menimbulkan nanti penagihan secara aktif. Namun demikian kepada masyarakat ya importir ataupun eksportir eh, diberikan apa? Diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai ya berdasarkan undang-undang kepabeanan. Nanti Direktur Jenderal Bea Cukai akan memutuskan dalam jangka waktu maksimal 60 hari apakah mengabulkan atau menolak permohonan keberatan. Apabila permohonan keberatan ditolak dan importir masih berkeberatan, dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Itu ya yang harus dipahami dalam upaya hukum ya di bidang kepabeanan ya, teman-teman. Berikutnya, nah ini lebih kompleks lagi ya. Ini harus dilihat pelan-pelan. Jadi ada berbagai macam jenis penetapan di kepabeanan. Sebenarnya sama dengan slide sebelumnya, ya. Yang membedakan ini memang lebih detail per pasal ya. Jadi misalnya untuk penetapan klasifikasi dan nilai pabean, maka Bea Cukai akan menetapkan SPTNP yang nanti bisa diajukan keberatan dan banding. Selain tarif dan nilai pabean, Bea Cukai akan menerbitkan SPP ya, termasuk jenis-jenis penetapan yang tidak menimbulkan tagihan itu juga bisa diajukan keberatan ya berdasarkan pasal 93A Undang-Undang Kepabeanan dan kemudian dapat juga diajukan banding ke pengadilan pajak. Untuk di bidang bea keluar ya teman-teman, surat penetapannya disebut dengan surat penetapan SPPBK ya, surat penetapan perhitungan bea keluar ya. Ini juga bisa diajukan keberatan dan banding ke pengadilan pajak. Nah, selain itu, Bea Cukai juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit ya, untuk melakukan audit di mana produknya bisa SPP ya, SPP ataupun SPPBK ya, ataupun SPSA ya, ataupun SPKTNP ya. Nah, yang perlu diperhatikan ada jenis penetapan Bea Cukai yang namanya SPKTNP yang disebut dengan surat penetapan kembali tarif dan nilai pabean. Ini adalah penetapan dirjen ya, sehingga tidak dapat diajukan keberatan tapi langsung banding ke pengadilan pajak. Nah, ini perlu teman-teman pahami ya. Ini memang agak rumit ya secara kepabeanan ini ya, tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa pahami ini menarik ya karena jarang yang memahami ya. Dan ini bisa menjadi peluang buat teman-teman untuk memberikan spesialisasi ya di bidang kepabeanan ya teman-teman ya. Berikutnya untuk biaya keluar ya hampir sama ya. Jadi menganut pola yang sama dengan biaya masuk harus dilunasi dalam waktu 60 hari. Kalau tidak dilunasi terkena denda 2%. Dasarnya apa? PMK 214 tahun 2008 ya pasal 15 ya. Nah, ini penagihan biaya keluar sama dengan penagihan biaya masuk ya, ada SPPBK, ada SPSA dan ada SPKPBK. SPKPBK ini sama dengan SPKTNP, dia tidak dapat diajukan keberatan tapi langsung banding ke pengadilan pajak.
ya. Ya, teman-teman ya. Nah, apabila tadi surat-surat penagihan tersebut tidak dilunasi sampai dengan jangka waktu 60 hari, ya, selain menimbulkan bunga, juga akan timbul penagihan aktif, ya. Dasarnya apa? Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yaitu Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ya, teman-teman. Nah, ini siklusnya. Intinya apa? Kalau dalam waktu 60 hari untuk tagihan pabean tidak dilunasi atau 30 hari untuk tagihan cukai tidak dilunasi, maka dalam tempo 7 hari akan terbit surat tagihan, surat teguran, ya, akan terbit apa, surat teguran. Masih juga tidak dilunasi, akan terbit dalam tempo 21 hari, ya, akan terbit apa, surat paksa, ya, untuk tagihan biaya masuk dan cukai. Tapi untuk tagihan pajak akan dikirimkan ke KPP, ya, yaitu kantor pelayanan pajak, gitu ya, teman-teman. Masih dalam tempo surat paksa ini masih juga tidak dilunasi, maka akan timbul penyitaan dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, maka barang-barang milik importir ataupun eksportir penanggung biaya masuk akan dilakukan penyitaan dan penyegelan, ya, yang nanti akan berlanjut kepada pelelangan, ya, teman-teman ya. Itulah siklus penagihan aktif yang terjadi apabila pungutan negara tidak dilunasi, ya. Nah, ini surat teguran intinya tadi apa? Dalam tempo 7 hari, ya. Di bidang cukai surat teguran ini apabila 7 hari sejak STCK 1, ya. Nah, ini bentuk surat teguran, teman-teman bisa baca di sini, ya, bisa lihat contohnya surat teguran, ya. Di sini tercantum jumlah pungutan yang harus dilunasi plus denda plus bunga, ya. Kemudian berikutnya untuk di bidang cukai, ya, maka ada yang namanya STCK 2, ya. Teman-teman catat aja. Ini contoh STCK 2 yaitu sama dengan surat teguran, tapi ini istilahnya STCK 2, ya, teman-teman ya. Kemudian surat paksa, nah ini yang menjadikan ciri khusus dari surat paksa, ya, di bidang perpajakan termasuk biaya masuk, ya, adanya irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengindikasikan bahwa surat paksa tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap inkrah van rewisde, artinya bisa langsung dieksekusi tanpa menunggu putusan pengadilan. Makanya dia memiliki irah-irah, ya, kalimat pembuka berupa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya, teman-teman ya. Ini bentuk surat paksa. Jadi kalau untuk pajak dalam rangka impor memang bea dan cukai, ya, ketika menerbitkan surat teguran, ya, maka tidak menerbitkan surat paksa, ya. Surat paksa ini hanya untuk tagihan biaya masuk di cukai saja, ya. Maka untuk cukai, untuk pajak dalam rangka impornya, bea cukai akan menerbitkan STCK 3 untuk bidang cukai atau menerbitkan namanya SP3DRI, surat penyerahan piutang pajak dalam rangka impor, ya. SP3DRI, ya, surat penyerahan piutang pajak dalam rangka impor, ya. Ini dia bentuknya, ya, yaitu kepada kepala kantor pelayanan pajak biaya dan cukai, ya, menyerahkan utang-utang pajak tersebut dalam bentuk SP3DRI, surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak, ya. Begitu juga di bidang cukai, cuma beda istilah saja. Namanya bukan SP3DRI tapi namanya STCK3, ya. STCK3. Apa namanya? STCK3. Ya, teman-teman ya. Nah, selain melakukan tindakan-tindakan penagihan tersebut tadi, surat teguran, surat paksa, ya, lelang dengan siklus dan jadwal yang sudah kita pahami tadi, 7 hari, ya, 2 kali 24 jam, 21 hari. Ada yang namanya penagihan seketika dan sekaligus. Ini adalah jenis penagihan aktif yang bersifat ekspres, ya. Artinya memangkas berbagai proses langsung pada penyitaan, ya. Jadi dia langsung ke penyitaan, tidak menunggu adanya jatuh tempo
tidak menunggu surat teguran, ya langsung surat paksa dan penyitaan, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya indikasi penanggung pajak akan melarikan diri atau melakukan upaya-upaya untuk melakukan penghindaran pajak, ya. Ya teman-teman. Bagaimana cara melakukan penyitaan? Penyitaan dilakukan oleh jurusita, ya. Ini teman-teman bisa baca dengan membuat berita acara, ya. Saya kira ini bisa dipahami. Kemudian selain penyitaan, pelelangan, ya, ada utang-utang pajak dalam rangka impor tadi, ya, pungutan-pungutan berupa biaya masuk, cukai, ya, dan denda, termasuk bunga yang tidak dilunasi, maka dapat berakibat kepada pencekalan dan penyanderaan terhadap, ya, wajib pajak atau wajib biaya masuk cukai tersebut, ya. Penyanderaan ini dibatasi hanya atas utang pajak yang jumlahnya di atas 100 juta rupiah, ya teman-teman, ya. Berapa lama? Yaitu sebanyak selama 6 bulan, ya, dan dapat dipanjang 1 kali, jadi maksimal bisa 1 tahun, ya. Lumayan, ya. Nah, ini tadi daluarsa penagihan yaitu 10 tahun, ya. Hak menagih utang berdasarkan undang-undang, ya, cukai maupun kepabeanan hilang menjadi apa, kedaluarsa istilah undangnya, apabila 10 tahun, ya, tidak dilunasi. Ya teman-teman, ya. Ini bentuk surat paksa tadi sudah ada, ya. Nah, berikutnya yang terakhir, ya, sebelum kita akhiri, Bea dan Cukai karena sebagai instansi yang berwenang terhadap barang impor dan ekspor juga melakukan, ya, penyitaan, ya, ataupun tindakan terhadap barang-barang. Yang pertama disebut dengan barang tidak dikuasai, ya. Yang kedua disebut dengan barang dikuasai negara, dan terakhir barang milik negara, ya. Ini hati-hati kalau teman-teman melakukan impor ataupun ekspor, ketika barang-barang tersebut tidak diurus, ya, tapi dia sudah terlanjur masuk ke kawasan pabean, maka dalam jangka waktu 30 hari dia akan, ya, menjadi barang tidak dikuasai, ya. Apabila ada di TPS di kawasan pabean, tapi apabila TPS-nya berada di luar kawasan pabean, apabila TPS-nya berada di luar kawasan pabean, maka dia 60 hari, ya. Itulah yang disebut dengan barang tidak dikuasai. Dia barang yang tidak diurus atau ditinggal oleh pemiliknya di TPS. Gitu, ya. Begitu juga yang di TPB, ya, atau yang di barang kiriman pos, ya. Kemudian barang tidak dikuasai dapat meningkat menjadi barang dikuasai negara statusnya, ya. Pertama, apabila barang tersebut adalah barang yang dilarang, ya, barang yang dibatasi ekspornya ataupun impornya dan tidak diberitahukan, ya, atau diberitahukan dengan tidak benar. Kemudian barang-barang yang ditegah, ya, ditegah oleh pejabat bea dan cukai, ya. Kemudian tadi barang-barang yang ditinggalkan, barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan, ya, di kawasan pabean, ya, tanpa dikenal pemiliknya, ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah barang milik negara. Jadi barang milik negara ini tadi, ya, yang pertama adalah barang yang dilarang, ya. Barang yang dilarang itu misalnya eh, narkoba, ya, kemudian eh, senjata, ya, barang-barang berbahaya, ya, itu akan menjadi barang milik negara. Berikutnya eh, barang yang dibatasi, ya, impor dan ekspornya dalam jangka waktu 60 hari, ya, yang tidak diselesaikan, maka dia menjadi barang milik negara, ya. Atau barang-barang hasil tindak pidana, ya, juga merupakan barang milik negara. Ya, yang terakhir yang menjadi barang milik negara adalah yang berdasarkan hasil putusan pengadilan, ya, yang dinyatakan dirampas untuk negara, maka dia dinyatakan sebagai barang milik negara. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, untuk barang tidak dikuasai, ya, barang dikuasai negara dan barang milik negara sebenarnya masih bisa diselesaikan oleh pemiliknya sebelum dia dilelang, ya. Ya teman-teman, ya. Jadi intinya masih bisa, ya. Masih bisa direekspor ataupun dilakukan penyelesaian formalitas, ya. Gitu, ya. Tapi kalau tidak bisa dia akan dilelang, ya. Kalau barang-barang tersebut
barang-barang berupa barang kena cukai, ya, maka dia dimusnahkan. Ya, bagaimana dengan harga lelang? Harga lelang itu tujuannya adalah untuk melunasi kebutuhan negara yang terutang, yaitu berupa biaya masuk, ya, kemudian juga melunasi sewa gudang, ya, dan juga biaya pencacahan dan penimbunan, ya. Dalam hal tidak tercapai, maka harga yang terendah dimaksud. Dalam jangka waktu 14 hari dilakukan lelang yang kedua, ya. Jadi bisa 2 kali lelang, ya, apabila harga terendah tersebut tidak tercapai, ya. Nah, berikutnya penetapan nilai pabean ini ditetapkan oleh kepala kantor, ya, berdasarkan data yang tersedia di kantor tersebut, ya. Dalam hal tidak tercapai dalam 40 hari, kepala kantor mengusulkan dapat dimusnahkan, ya, apabila memang sudah tidak ada pembelinya, ya. Upaya terakhir adalah dimusnahkan. Uang hasil lelang ini nanti digunakan untuk melunasi biaya masuk cukai, ya, distorkan ke kas negara, ya. Apabila terdapat sisa, dapat dikembalikan, disediakan, dan diterimakan kepada pemiliknya. Disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal lelang. Lihat teman-teman, ya. Jadi untuk barang tidak dikuasai, barang dikuasai dan barang milik negara ini, ya tadi, ya, intinya kalau dia barang kena cukai dimusnahkan, kalau dia bukan barang kena cukai, dia dapat dihibahkan atau digunakan peruntukannya sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, ya. Kalau dia barang yang dirampas yang telah berkekuatan tetap, maka dia dieksekusi oleh jaksa, ya. Oleh jaksa diserahkan kepada biaya cukai, ya, sebagai barang milik negara. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai materi kita tentang pungutan pajak dalam rangka ekspor impor, ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di YouTube, ya. Saya kira itu, ya. Gimana nih? Masih ada orangnya? Oh, masih ada, ya. Oh, ada nambah, saya nggak lihat malah. Bu Ade sudah di kampus, ya? Belum ada dosennya. Siapa dosennya, Bu Ade? Pak siapa? Mata kuliah apa tuh? Pancasila apa kewarganegaraan. Oh, kewarganegaraan. Oke. Baik, ini udah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Sampai jumpa besok Sabtu lah. Insya Allah kita bisa, ya. Sabtu pagi kalau tidak ada halangan. Kalaupun tidak, ya hari kerja juga nggak apa-apa, ya, kayak gini. Karena Sabtu kadang-kadang pengen jalan kemana gitu kan, keluar kota. Kemarin saya nggak bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Sampai jumpa lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin, ya, Liv. Nanti saya upload ini ke YouTube saya. Bisa disimak lagi. Oke.